Terima kasih. Terima kasih kepada Indonesian Project dan UGM yang telah memberikan kesempatan. Saya mau berbagi sharing aja cerita tentang ilmuwan saya. Topik yang akan saya bawakan adalah colloidal quantum dot, optical property dan aplikasinya. Oke. Saya akan bicara tentang quantum dot itu apa, gitu ya. Kemudian aplikasinya, kemudian beberapa aplikasi yang praktikal. Karena saya orang nanofotonik, mungkin saya lebih ke optical devices seperti LED, laser dan sebagainya. Tapi sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan puslit saya, Pusat Penelitian Fisika LIPI. Itu berada, salah satu pusat penelitian berada di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Teknik IPT, di bawah LIPI. Dan sekarang kepala pusatnya adalah Bapak Dr. Bambang Mudiatmoko, graduate dari Jepang. Di sini kami ada sekitar 100 peneliti dan kemudian sekarang ada cuma 8 kelompok penelitian. Kami langsung dari kapus, tidak ada lagi struktural di bawahnya, langsung untuk peneliti ya, kecuali untuk administrasi. Untuk peneliti langsung dari kepala pusat langsung kami bagi menjadi namanya kelompok penelitian atau keltian. Sekarang ada 8 keltian, ini ada di Bandung tadinya, kemudian pisah. Yang sekarang masih di Serpong ada 8, optoelektronik, laser, baterai, magnet, fuel cell, high thermal material, geofisik, dan fisika teori. Ini peralatan kami cukup lengkap di bidang advanced karakteristik material. Kami punya X-ray biasa, SEM untuk high vacuum dan low vacuum untuk organik material bisa kami lakukan. Kemudian kami punya TEM yang saat ini kami bisa klaim yang terbaik di Indonesia, 200 kV. Kami kerjasama dengan Ibu Hari dari LP3 di UGM juga untuk ini. Kemudian insya Allah tahun depan kami mendapatkan grant lagi untuk pengadaan FIB, Focus Ion Beam, untuk preparasi sampel TEM dan fabrikasi nano microstructure. Oke, saya berada di kelompok penelitian laser. Di sini tujuan kelompok kami adalah membuat mendevelop sensor berbasis integrated photonic nanostructure untuk karakterisasi biochemical environment dan khususnya material itu sendiri gitu. Ini beberapa topik yang sedang kami lakukan sampai tahun 2019 nanti. Oke, back to business. Quantum dot, apa itu quantum dot? Mungkin udah pada apa sih quantum dot? Quantum dot itu forget about quantum gitu ya, dotnya aja titik gitu ya. Artinya kalau material kita pecah sampai kecil mungkin, itulah quantum dot. Bahannya semiconductor, kita bilang untuk quantum dot. Kemudian ukurannya sekitar 2 sampai 20 nanometer, itu lebih kecil daripada elektron Bohr radiusnya. Artinya apa? Elektron akan terkungkung atau istilahnya confined di dalam material tersebut. Elektron nggak bisa kemana-mana. Akibatnya akan banyak properti-properti unik yang muncul kalau material itu kita kecilkan dari bulknya micro sampai nanostructure gitu. Nanti apa aja kita bisa lihat. Oke, untuk material sendiri ada 2 tipe quantum dot yang dikenal saat ini di dunia. Yang pertama yaitu colloidal quantum dot, yang kedua epitaxial quantum dot. Yang ini dilakukan biasanya dengan cara kimia, yang ini dengan cara penumbuhan atau growth deposition. Ini biasanya dalam solvent, air, solvent, kloroform dan sebagainya. Kalau ini langsung di atas kertas kering, biasanya golongan 26 seperti cadmium selenide, cadmium terate, PBSA dan PDE. Kemudian kalau yang golongan ini PTC bisa golongan gallium nitride, indium nitride, gallium arsenide dan sebagainya. Aplikasi umumnya sangat banyak. Pertama yang paling terkenal untuk quantum dots adalah karena ini adalah material berpendar atau fluorescence, maka bisa digunakan sebagai tagging untuk DNA karena ukurannya juga kompatibel, molekul dan sebagainya dalam bidang biologi. Seperti contohnya ini ada tikus, kemudian kita kasih kanker, kita pengen tahu detek kankernya di mana, kita pasang quantum dot di antibodinya atau kanker, kemudian kita injeksikan saja dan maka saat antibodi akan ketemu dengan sel kankernya, kemudian ya kita bisa lihat di mana kanker itu berada seperti itu. Ini juga sebagai pengganti alternatif untuk dye molekuler, dye fluorescence tagging ya. Kenapa pengganti dye organik? Kenapa? Karena semiconductor colloidal quantum dot ini fluoresensinya jauh lebih terang daripada organic dye. Untuk aplikasi lainnya karena ini semiconductor, maka aplikasi seperti laser, LED, light emitting diode ya, kemudian untuk solar cell juga saat ini menjadi hot topic di dunia.
Kemudian yang menjadi kenapa menjadi penting gitu quantum dot gitu, karena dengan satu material saja seperti cadmium selenide quantum dot ini saya bisa mentune warna emisinya dari biru sampai ke merah hanya dengan mengubah ukurannya saja, seperti dari 2 nanometer menjadi 10 nanometer. Kemudian ini kenapa? Karena dalam elektron kita kenal ada energy band gap. Band gapnya melebar saat ukurannya semakin kecil seperti ini. Emisi juga sharp emisinya dan absorpsi juga terang sekali. Sebagai contoh ini saya bawakan ilustrasi saja, ini cadmium selenide quantum dot. Kalau saya tembakkan laser biru, saya bisa mendapatkan quantum dot warna-warna. Ini bahannya sama semua, gitu ya. Ini dari hijau, orange, merah sampai ini yang terakhir sedikit merah, gitu ya. Kemudian aplikasinya apa aja dari segi sains sendiri, gitu. Ini ada beberapa aplikasi. Kalau kita mau segi sains, quantum dot adalah salah satu contoh material yang sangat-sangat potensial untuk dikaji dari segi sains. Kenapa? Karena kalau kita iluminasi satu quantum dot saja, itu ternyata emisinya itu tidak kontinu, alias blink, dia kedap-kedip seperti yang ada di video ini, gitu ya. Ini suatu keunikan sendiri karena dari segi elektron dynamic, karena kita kalau mau belajar elektron di dalam quantum dot itu kemana larinya selama dia diiluminasi, ini sangat bermanfaat sekali. Ini contohnya saya mengkaji tiga jenis quantum dot, kemudian ternyata dari 3 jenis quantum dot itu fenomena blinkingnya itu beda sekali. Di sini bisa dilihat ini durasi on, ini durasi off, bisa sampai 10 second iya. Jadi satu quantum dot itu kalau kita expose terus menerus dia bisa mati selama 10 detik, nanti hidup lagi, emisinya keluar lagi sendiri. Itu memungkinkan gitu, dan ini salah satu bahan yang menarik kalau di bidang sains, di bidang fisika. Kemudian quantum dot sendiri, quantum dot sendiri biasanya menggunakan dari golongan 26 cadmium dan lead atau Pp gitu. Itu sangat beracun bagi manusia, toksik, dan salah satu cara untuk membuat tidak beracun adalah menggunakan mengencapsulate quantum dot dengan material lain seperti dengan silika. Kalau di sini saya lihat yang hitam-hitam di tengah adalah satu single quantum dot, saya encapsulate dengan silika menjadi bola-bola ukurannya sekitar 60 sampai 80 nanometer. Dan ini masih kompatibel dengan molekul dan sebagainya kalau mau diaplikasikan ke dunia biologi. Dari segi emisi juga masih ini mikroskopnya. Ini mikroskop tanpa diiluminasi laser. Kemudian setelah dibantu ternyata setiap quantum dot yang telah diencapsulate sama silika itu masih berkedar dengan baik, dan ini masih dapat diaplikasikan untuk bidang biologi, kedokteran dan sebagainya. Oke, untuk aplikasi lainnya karena saya orang lighting ya, saya orang LED dan laser, jadi ini aplikasinya. Kalau kita lihat sekarang LED sudah mulai berkembang dan kita juga pengen juga warna LED yang lain untuk pencahayaan. Quantum dot juga possible sekali, potensial sekali. Ini contohnya LED biru. Kemudian di LED ini saya taruh di sini, saya taruh quantum dot hijau, di sini quantum dot merah. Yang di sini paduan antara merah dan hijau. Kemudian saya nyalakan, saya bisa mendapatkan warna-warna yang sesuai dengan komposisi quantum dot yang saya taruh, gitu. Ini contoh lainnya. Ini kalau ini dalam solid lapisan quantum dot. Ini sebelum dinyalakan LED-nya, dan ini setelah dinyalakan ternyata bisa menghasilkan, dan paduan quantum dot bisa menghasilkan warna-warna yang ada di diagram ini, mulai dari biru, merah, hijau ataupun sampai di putih seperti ini, gitu. Aplikasi lain kalau ini material berpendar dan dapat diserap baik, yaitu untuk security label, itu marking dalam dokumen rahasia umpamanya, gitu ya. Saya bisa menstempel quantum dot sebagai tinta, distempel aja di atas kertas, umpamanya di atas kertas glossy atau fotokopi. Contohnya kalian juga bisa. Kemudian kita bisa reveal, kita bisa kalau penampakan secara kasat mata itu nggak terlalu kelihatan, ada pattern quantum dot di situ. Tapi kalau kita simpelnya, kalau kita pakai iluminasi UV, kemudian kita pakai kacamata, kita bisa melihat pattern-pattern yang kita deposisikan. Dan ini salah satu poin cukup baik untuk kalau kita mau mengaplikasikan quantum dot sebagai security label di dokumen, gitu ya.
Yang lain lagi, karena saya orang laser, jadi saya tertarik mengaplikasikan quantum dot untuk membuat laser. Kenapa laser? Karena sekarang kita udah banyak kena laser, mulai laser biru, hijau, merah, infrared dan sebagainya. Tapi panjang gelombangnya terbatas, tergantung mediumnya, tergantung medium gainnya. Nah, dengan quantum dot tadi, karena tadi saya bisa tune warnanya mulai dari hijau sampai merah, suka-suka saya bergantung ukurannya, maka saya bisa mendapatkan laser sesuai dengan kemauan saya juga gitu. Contohnya seperti ini. Ini cuma contoh awal. Kemudian ini ada quantum dot, kemudian saya eliminasi dengan Nd:YAG laser, kemudian emisi lasingnya saya tangkap dari sini gitu. Dan saya bisa mendapatkan sharp peak atau peak tajam yang mendekati laser. Kita bilangnya stimulated emission, itu bagian dari sebelum menjadi laser gitu ya. Dan ini bisa menjadi potensial untuk dikembangkan menjadi laser. Keuntungannya adalah quantum dot, kita bisa pakai quantum dot apa aja dan kita dapatkan laser sesuai dengan kebutuhan kita. Terkadang untuk kebutuhan biologi sepertinya nggak semua laser yang ada di dunia ini bisa digunakan untuk kebutuhan biologi, karena beberapa dye atau organik molekul biasanya mati kalau kita nggak cocok gitu ya, lasernya atau laser hijaunya atau laser merahnya nggak cocok, itu juga jadi kendala gitu. Oke, dari saya teknik mungkin di situ saja. Tapi tadi saya juga seperti Bu Rea katakan, dari Pak Profesor Laksono meminta untuk men-sharing sedikit tentang pengembangan diri sebagai peneliti gitu ya. Yang saya bisa sharing mungkin pengalaman saya di LIPI, karena saya memang peneliti di LIPI gitu ya. Di LIPI kayak sebelumnya, kalau untuk jadi peneliti itu cuman kalau bagi saya ada dua dasarnya. Yang pertama adalah keingintahuan, curiosity, dan mencari masalah di situ ya. Kalau ada orang yang tidak pengen tahu dan tidak mau cari masalah, bukan berarti cari masalah sama orang, bukan ya gitu ya. Mencari masalah yang baru, itu berarti sense penelitinya saya bilang udah nggak ada gitu ya. Setelah mencari masalah, harus men-solving masalahnya sendiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah kepuasan diri kalau dia dapat menyelesaikan masalah itu. Itulah peneliti. Kalau sense ini hilang dari manusia, maka karena environment gitu ya, maka kita bisa bilang dia bukan peneliti lagi gitu ya. Karena mungkin karena pengaruh bisnis, pengaruh apa, dia sense penelitinya hilang, ya sudahlah gitu ya. Ya dia bukan peneliti lagi gitu. Dan kemudian untuk memaintain jadi peneliti, itu ada kata Bu Rea bilang ada mentoring dan networking gitu ya. Kalau networking, kita harus berusaha melebarkan sayap walaupun bukan bidang kita tetap harus kenalan sama orang lain, bidang-bidang lain. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu arah riset kita tuh mau dibawa kemana. Oke, saya orang nanofotonik, orang laser, tapi laser saya masa mau di sini-sini terus gitu. Saya bisa ketinggalan kereta gitu ya. Artinya saya mesti kenalan sama orang kelautan, kedokteran, sebagainya. Dan laser saya itu bisa diapakan sih gitu ya. Itu wajib seperti itu. Jangan cuman taunya bidang itu aja ya, seperti katak dalam tempurung jadinya gitu ya. Kemudian mentoring. Kalau mentoring saya kembali ke sini di LIPI. Kita punya skema yang namanya, dulu kita punya skemanya ribet, untuk sampai ke peneliti itu ribet, tapi sekarang kita pangkas, tahun ini kita pangkas, LIPI memangkas, jadi setiap puslit itu langsung membentuk kelompok penelitian, terdiri dari 5 sampai 15 orang, yang sesuai bidangnya atau sesuai dengan kegiatan risetnya masing-masing gitu. Nah, di situ dipimpin oleh seorang yang mempunyai pangkat tertinggi. Kalau di penelitian kami punya ada dari peneliti muda, peneliti pertama, peneliti muda, peneliti madya, ahli peneliti, dan terakhir pangkatnya baru profesor riset. Jadi yang paling tinggi itulah yang memimpin kelompok penelitian. Tugasnya apa? Kalau wajibnya mentoring, jelas. Jadi si kelompok ini, ketua kelompok dan kelompoknya itu harus mengembangkan, mereka harus punya roadmap. Kalau kami diminta sampai 2019 minimal, itu kelompok penelitian ini mau dibawa kemana, itu wajib. Dan kalau bisa bersinergi dengan kelompok penelitian lain, itu akan lebih baik dan dianjurkan gitu ya. Di setiap kelompok penelitian itu kami wajib melakukan mentoring, artinya yang senior itu harus wajib mementoring yang muda gitu ya. Itu wajib. Kenapa? Karena yang muda harus naik gitu, dan harus terus naik, jangan berhenti di peneliti madya saja atau berhenti di peneliti muda. Kalau bisa semuanya menjadi ahli peneliti kalau di kami gitu. Dan mentoring itu harus dijalankan.
Kemudian kalau tidak, kami punya skema di LIPI itu bahwa kelompok penelitian itu fleksibel. Artinya kalau dalam 2 tahun kelompok penelitian itu tidak aktif sama sekali, tidak menjanjikan, bubarkan saja. Buat kelompok penelitian lagi yang baru yang bisa ada mentoringnya di situ. Jadi nggak terpaku, pokoknya di sini ya grup magnet harus magnet terus sampai 10 tahun ke depan, enggak gitu. Kalau di LIPI enggak, kalau kami enggak. Kalau memang dalam 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan grup ini tidak solid dan tidak bisa menyajikan apa-apa, bubarkan orangnya. Kita buat kelompok penelitian baru lagi yang lain seperti itu. Jadi karena ilmu pengetahuan terus berkembang dan tidak terpaku pada satu topik saja gitu. Dan kebetulan karena kami di Pusat Penelitian Fisika ini semua orangnya orang material, jadi kami walaupun ganti-ganti topik itu masih bisa gitu ya. Jadi masih sebidang gitu. Yang terakhir adalah kalau di kedeputian kami itu ada sekitar 6 pusat penelitian, dan dari 6 itu sekitar ada 50 kelompok penelitian, 50-an kelompok penelitian, dan itu di ranking secara berkala 3 bulanan oleh kedeputian, dan setiap 3 bulan itu dikeluarkan rankingnya. Rankingnya itu berdasarkan keaktifannya, berapa banyak paper publikasi yang dihasilkan dan berapa banyak member yang sudah S3 gitu ya. Nah, dan dari ranking itulah kemudian para petinggi LIPI itu memberikan kebijakan, keltian inilah yang akan disupport, keltian itu yang akan disupport. Jadi kalau memang ingin disupport sama LIPI, maka kami dalam keltian sendiri antar keltian itu harus berjibaku untuk bersaing gitu ya, menunjukkan keltian kami ini punya penelitian punya networking dan bisa menjanjikan publikasi yang banyak seperti itu. Rewardnya bukan berupa uang, biasanya kami tahun ini adalah berupa jalan-jalan gratis ke luar negeri umpamanya gitu ya. Itu bagi peneliti sudah satu yang wah gitu ya, bisa seminar gratis, bisa mengunjungi profesor di luar negeri gratis, dan itu sudah merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Kami bisa mengembangkan network dengan jalan-jalan gratis itu gitu ya gitu. Kemudian itu saja yang bisa saya sharing. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada kekurangan silakan hubungi jika ada yang bisa kerjasama, karena di sini forum. Kalau ada yang mau kerjasama silakan hubungi kami di Pusat Penelitian Fisika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya Isnani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.